Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati 21 hari perlakuan, pada hari ini kita melakukan pembedahan pada 25 ekor mencit. Kita akan melakukan pembedahan pada satu persatu dari 25 ekor mencit tersebut. Baik. Oke, baik, pada proses pembedahan kita memasukkan mencit pada tabung pembius. Mencit dimasukkan ke dalam tabung pembius. Oke, kemudian mengambil kapas. Lalu langkah selanjutnya adalah pada bahan pembius yang digunakan adalah kloroform. Oke. Kemudian kloroform ditumpahkan perlahan-lahan pada kapas. Kapas dimasukkan pada botol kloroform. Oke, ditumpahkan perlahan-lahan hingga kloroform ini telah meresap. Setelah meresap, kemudian kita masukkan. Lalu langkah selanjutnya adalah menutup tabung pembius. Lalu kita menutup kembali kloroform. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menunggu mencitnya hingga mencitnya telah pingsan. Melakukan pembedahannya, kita regangkan kedua tangan mencit. Oke. Kemudian kita mengambil pinset, melakukan pembedahan pada mencit. Perlahan-lahan mengangkat kulit, kemudian menggunting ke atas. Cukup bagian situ saja. Kita mengguntingnya pada area sistem reproduksi jantan. Oke, kita buka. Oke, kita pakai gunting yang lebih tajam. Oke. Kemudian kita keluarkan. Oke, seperti yang terlihat di sini terdapat lemak, kemudian ada epididymis, ada testis juga. Kita mengambil bagian epididymis, vas deferens, testis dan lemaknya dengan cara kita mengguntingnya. Oke. Kemudian kita pindahkan ke cawan Petri. Oke, kemudian testis lagi, testis kedua. Oke, setelah selesai. Oke, ketika sudah selesai, kemudian kita keluarkan dulu terlebih dahulu bulu-bulu dari mencit yang terambil. Oke. Tisu, bersihkan dari bulu-bulunya.
Oke, kemudian kita mengambil NaCl 0,9, kita tumpahkan ke cawan Petri. Oke, pembuatan larutan suspensi spermatozoa menggunakan jarum suntik 1 mili. Oke, jarum suntik 1 milinya diambil sampai 1 mili. Oke, kemudian kita pindahkan ke larutan suspensi. Oke, NaCl yang kita gunakan itu sebanyak 3 mili, sehingga pada suntik ini kita mengambilnya sebanyak 3 kali. Oke. Kemudian adalah langkah selanjutnya, kita bersihkan kembali dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah memisahkan testis dari larutan suspensi. Oke, kita pisahkan cawan Petri yang lain. Kemudian kita memisahkan lagi lemak pada larutan suspensi. Oke, bentukan bulat yang seperti yang terlihat ini adalah bagian cauda epididymis, tempat pematangan sperma. Yang ini satu, dengan ini satu. Dengan ini ada vas deferens, saluran yang memindahkan spermatozoa matang dari cauda epididymis menuju uretra.
Oke, kemudian jika sudah cukup, kemudian kita menggunting-gunting. Oke, kemudian bagian kode epididymis yang bulat tadi itu kita tekan pakai pinset agar hancur dan testis yang matang dapat keluar dari kauda epididymis. Oke, kita tekan-tekan agar kauda epididymis hancur dan spermatozoa dapat keluar dari kauda epididymis. Oke, bagian-bagian yang berwarna putih itu, berwarna putih pada larutan suspensi ini kita pinggirkan agar tidak terhisap nantinya pada pipet faktor pengenceran pada hemasitometer. Oke, kita miringkan. Oke, kemudian kita menggunakan pipet penghisap yang satu-satu. Oke, kemudian kita menggunakan pipet faktor pengenceran modifikasi dengan menggunakan jarum suntik untuk menghisapnya. Oke, larutan suspensi dihisap hingga tanda 1. Oke, hingga tanda 1. Oke, kemudian NaCl-nya kita hisap hingga tanda 11. Kemudian adalah menghisap pengencer, yaitu larutan pengencer yaitu NaCl hingga tanda 11. Oke, pengencer yang kita gunakan adalah sebanyak 10 faktor pengenceran. Oke, kemudian kita homogenkan. Oke, sambil menghomogenkan kita menyiapkan improv bawah ke bilik hitung. Oke, kemudian sambil kita homogenkan tetap yang diajarkan tadi. Kemudian kita teteskan sebanyak 3 tetes. Kita buang sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Oke, sebanyak 3 tetes. Kemudian kita tetesi pada hemasitometer. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita melakukan pengamatan dan penghitungan motilitas dan jumlah spermatozoa pada pengamatan pertama. Oke, mari kita lihat bersama-sama.
kita melanjutkan pada pengamatan kedua, yaitu pengamatan viabilitas dan morfologi spermatozoa. Oke, kita mengambil kaca preparat, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian larutan suspensi kita ambil 1 tetes, sebanyak 1 tetes. Oke, kita taruh di bagian pinggir pada kaca preparat 1 tetes. Oke. Kemudian dengan menggunakan ujung kaca preparat lain, kita membuat apusan dari larutan suspensi spermatozoa. Oke. Kemudian kita tarik perlahan-lahan ke depan. Oke. Biarkan hingga kering. Kita biarkan hingga kering sambil mengibas-ngibaskan. Kita biarkan larutan suspensi spermatozoa yang telah kita buat apusan hingga kering. Oke, kita kibas-kibaskan hingga kering. Kemudian setelah sudah agak kering apusan larutan suspensinya, kemudian kita rendam dalam alkohol 96% sebanyak 50 ml. Kita rendam dalam alkohol. Rendam. Oke. Kemudian lagi. Oke. Cukup, kemudian kita tutup kembali alkoholnya. Oke, kita ulangi perlakuan yang sama, yaitu dengan mengibas-ngibaskan hingga kering. Oke, setelah pada proses fiksasi sudah mulai agak kering, kemudian kita mengambil larutan eosin, kemudian kita tumpahkan sebanyak 2 tetes pada pinggir kaca objek. Oke. Kemudian dengan hal yang sama kita buat apusan eosin. Secara perlahan-lahan dihapus. Oke. Kemudian kibas-kibaskan hingga kering. Cukup kayak ini.